Nah kemudian sholat awabin, mungkin kita sudah sering dengar ya sholat awabin, tapi tidak tahu kita ngamal ke apa tidak. Sholat awabin ini termasuk sholat yang diperselisihkan, terutama tentang waktunya, ya, bukan masalah sholatnya. Kalau sholatnya dasarnya ada, ya, ada hadis yang kuat sahih ya, dari sahabat Ubaidillah, itu pernah ditanya oleh sahabat yang lain, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya, setelah sholat fardu. Kata sahabat Ubay ini, aku melihat Rasulullah itu mendirikan sholat sunnah di antara maghrib dan isya. Ya. Jadi mungkin dalam pengajian itu sering kita dengar waktu sholat awabin itu adalah habis maghrib dan isya. Ya Bu ya, nah ya, berapa rakaat? 6 rakaat. Ada riwayat menjelaskan 20 rakaat. Ya. Mana dasarnya? Hadis dari Imam Turmuzi. Ya. Disebutkan di situ keutamaannya kalau kita negakkan sholat awabin sebanyak 6 rakaat antara maghrib dan isya, itu dicatat sebanyak kita ibadah 12 tahun. Ya. Jadi hadisnya berbunyi, man shalla sitta raka'atin bainal maghrib wal isya kataballahu lahu isna asyara sanah. Jadi man shalla, barang siapa yang mendirikan sholat sitta raka'atin sebanyak 6 rakaat, ya, bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya, kataballah, maka Allah menuliskan lahu baginya itsna asyara sanah, sebanyak ibadah 12 tahun. Hadisnya Imam Turmuzi. Tapi hadis ini ya diperselisihkan tentang kesahihannya. Jadi hadis ini dianggap hadis mursal Bapak Ibu. Hadisnya mursal. Apa hadis mursal? Hadis mursal itu hadis yang sanadnya putus, cuma sampai tabi'in, tidak sampai sahabat. Nah itu. Jadi ciri hadis mursal itu cuma disandarkan ke tabi'in, bukan sahabat. Kalau sahabat itu wong yang hidup sejaman dengan Nabi, wong yang beriman kepada Nabi, pokoknya hidup ketemu Nabi, periode wong yang hidup bertemu dengan Rasulullah langsung, itu namanya sahabat. Generasi kedua disebut tabi'in, yakni orang-orang yang hidup sesudah sahabat ketemu dengan sahabat. Generasi ketiganya disebut tabi'in, ya, pengikut daripada wong yang ketemu para tabi'in tadi. Generasi selanjutnya disebut generasi salafiyah. Nah itu, jadi runutannya mah itu. Jadi sahabat wong yang hidup sejaman dengan Nabi, kalau tabi'in sejaman dengan sahabat. Nah hadis tentang 6 rakaat sholat awabin dikerjakan antara maghrib dan isya, itu hadisnya mursal, artinya terputus baru sampai sahabat, tabi'in, makanya hadisnya diperdebatkan. Nah ada yang sahih hadisnya bersumber dari Abu Hurairah, bahwa yang dimaksud sholat awabin itu adalah sholat yang dilakukan ketika matahari lagi panas. Dalam hadis itu dikatakan ketika anak onta tidak bisa lagi diletakkan di pasir, artinya panas. Nah, jadi uji ulama hadis, ya, sholat awabin itulah sebenarnya sholat duha. Walaupun ada yang mengatakan beda. Kalau sholat duha, kalau kita bikin taksiran jam, itu sekitar jam 7 sampai jam 10. Nah jam 10 kesanonya itu namanya sholat awabin. Nah ini. Nah jadi mana Pak Ustadz, kita bingung ngamal ke yang mana, karena dasarnya ada dua-duanya, silahkan nak ngamal ke yang mana, ya.
Jadi sholat awabin ini Bapak Ibu adalah sholat yang boleh dikerjakan antara maghrib dengan isya, silahkan kalau itu yang kita yakini. Itu kan cuma istilah penamaan baik sebenarnya. Jadi makna awabin itu sebenarnya Bapak Ibu artinya orang-orang yang berusaha taat, ya, orang-orang yang kembali kepada jalan Allah, itu makna awabin. Awabin itu diambil dari akar kata awabun, artinya taat. Kalau awabin orang-orang yang berusaha untuk taat. Nah, sholat awabin ini ada juga yang nunjuk nama dengan sholat ghuflah. Pernah dengar ibu bapak sholat ghuflah? Kata Imam Nawawi, sholat awabin itu adalah sholat ghuflah. Ghuflah artinya lali, lalai. Ngapa? Antara maghrib dengan isya itu waktu nyaman, waktu lemak ngobrol, waktu lemak kondangan, waktu lemak ngopi. Artinya banyak yang lalai itu Bapak Ibu. Nah, alangkah baiknya antara maghrib dengan isya itu diisi dengan sholat 6 rakaat tadi, itu maksudnya. Nah, itu pun ada hadis dari Aisyah mengatakan, barang siapa sesudah menegakkan ba'diyah maghrib kemudian tidak ngomong, ya, tidak ngomong, di sini dikatakan lam yutakallim, tidak berbicara dalam urusan dunia, artinya memang habis itu sholat terus langsung negak ke, itulah wong yang mendapatkan keutamaan tadi, ya. Jadi maksudnya jangan diselingi ngomong sana sini, itu maksudnya kalau kita nyingok releknya hadisnya itu, ya. Nah, jadi ada dua pendapat tentang sholat awabim itu, dari ditinjau dari sisi waktu pelaksanaannya. Ada yang mengatakan sholat awabim itu jelang zuhur, ya, antara jam 11-an hingga kurang seperempat masuk waktu zuhur, itulah awabin. Dasarnya hadis dari Abu Hurairah tadi, karena waktu itu jam 11-an tuh kan lagi sibuk, lagi lalai, ya. Nah itu. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau galak nggawikan sholat awabin ini banyak keutamaannya. Kapan Pak Ustadz? Silahkan. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah, yaitu tadi ba'da maghrib dan isya. Jadi antara maghrib dengan isya. Karena waktu itu waktu yang nyantai, ya. Kita kadang tertipu habis maghrib nyumpuk sana ngobrol sini kan. Nah, apa salahnya habis negakkan ba'diyah maghrib, ya, kita minggir, kita sholat, ya, 6 rakaat, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, baca Quran dan lain sebagainya, ya. Tidak lama itu pasti isya. Nah, itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu hadirin, sholat sunnah ini banyak keutamaannya, banyak fadilahnya. Jadi sayang kalau kita tidak tegakkan. Nah, inilah mungkin Bapak Ibu